Ini ada kacang panjang, bawang goreng, sama ketupat. Bismillah. Tuh, lihat tuh, masih ada bagian kulit-kulit yang lembek-lembek itu. Sama durinya banyak banget. Tapi sahin. Oke, selamat pagi semuanya. Halo YouTube, let's go Aranit. Welcome to Bungo Server, bangga makanan Indonesia. Hari ini Sabtu pagi, cerah, jalanan di mana-mana ditutup soalnya besok bakal ada pelantikan presiden. Jadi gue ucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin atas dilantiknya beliau. Semoga bisa mengemban amanah ini 5 tahun ke depan, Indonesia bisa lebih baik dan maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Anyway, hari ini gue masih dengan Raj gue atau Brook. Buat yang pengen tahu gue kenapa, gue jelasin di episode selanjutnya. Di episode sebelumnya bisa ditonton, videonya ada di sini. Nah itu dia, hari ini gue lagi mau sarapan ketupat sayur Betawi. Ini adalah kuliner Betawi yang legendaris, namanya ketupat sayur Haji Mahmud yang ada di daerah Kebayoran Lama. Langsung aja ke dalam, kita lihat ada apa aja. Yuk, let's go. Boleh ketupat sayurnya mas, 2. Oke teman-teman, hari ini kita akan sarapan kuliner khas Betawi. Ini ketupat sayur Betawi. Kalian lihat di sini, ketupatnya potongannya gede-gede banget. Disiram sama kuah ininya, sayurnya isinya kacang panjang ya. Ini bedanya adalah sayurnya cuma kacang panjang ini doang sama bawang goreng. Terus ada ininya juga, kuah ketupat sayurnya. Yuk kita cobain. Ini potongan ketupatnya gede-gede banget ya. Ini ada kacang panjang, bawang goreng, sama ketupat. Bismillah. Ketupatnya padat banget, tapi pulen, nggak terlalu keras. Ini perfect banget. Emang udah turun-temurun dibikinnya dari, ini udah generasi ketiga dengar-dengar dari Haji Mahmud itu sendiri dari tahun 57. Sekarang udah turun ke cucunya lagi ya. Tuh. Kuah santannya sendiri encer. Tuh. Kuah santannya sendiri encer dan rasanya lebih cenderung ke manis tapi ada pedesnya. Kesannya ada kayak semur-semurnya gitu. Manis. Cuman ada sedikit hint pedes di ujungnya. Ini kan sepi nih, kita makan nasi, kita makan ketupat pakai kacang panjang ya. Gue juga pesan gulai ayamnya buat nemenin ketupat sayurnya. Coba ya. Ini kuah gulainya lebih merah daripada si kuah ketupat sayurnya. Dan rasanya lebih gurih dan lebih pedas. Ini benar-benar baru ready ya. Dia buka jam 7. Waduh. Ini kita lihat ayamnya. Empuk banget ya. Aku pikir bakal disiram di atas kuah gulainya, cuman dia dipisah dalam mangkok sendiri. Ini ya, lihat ya. Tuh. Dagingnya, dada ayam, kuah gulai, ketupat sayur Haji Mahmud. Let's go. Kayaknya bakal cocok masuk ke sini. Pakai sayurnya sama ketupatnya, pakai ayamnya juga.
Wah, perfect banget nyok. Kalau makan ketupat sayur ini, yang dominan kamu akan rasakan adalah rasa manis ketimbang gurihnya. Tapi ketika lo satuin sama si ayam ini, rasanya langsung balance. Ada rasa gurih asinnya gitu, enak banget. Wah, gokil. Aku suka ayamnya. Ayamnya kan lembut, nggak terlalu overcook banget. Cuman bumbunya walaupun nggak terlalu meresap ke dalam, tapi aku rasa dia pas banget ngeresepnya, nggak terlalu berlebihan, tapi nggak kurang juga. Kayak kan tipe-tipe yang lembut ayam rebus gitu ya. Ini kayaknya ayam yang masih mentah langsung direbus di kuah bumbunya ini. Matangnya di dalam kuah bumbu. Jadi teksturnya masih lembut-lembut gimana gitu. Ayamnya lagi kayak ketupat sayur. Minumnya es teh manis. Oh, kalian kalau kurang pedas ternyata kayaknya bisa pakai sambal kacang ini deh. Kita cobain sambal kacangnya ya. Wow, pedas banget. Tambahin dikit di sini. Oke, aku pengen tahu pendapat Raisa soal ketupat sayurnya. Gimana menurut kamu ketupat sayurnya? Kalau ketupat sayurnya sendiri sih, ya gurih, manis, ada hint pedesnya dikit lah. Cuman aku belum nyoba si ini ya nih, apa ini, gulai ya? Gulai ayam ya? Gulai ayam. Di sini kalau gulainya lebih ke encer ya, kuahnya ya, santannya ya. Iya. Oh, ini kalau misalnya ditambahin gulainya harusnya tambah mantep nih. Salahnya mestinya ketupatnya pakai sayur gitu, terus kuahnya langsung cemplungin ke sini. Gini. Kalah soalnya masih yang manis ya. Belum. Kayak ketupatnya potongannya gede banget ya. Kamu harus ngebelah lagi. Ya. Ya. Lihat. Si gulai ayamnya ini nambah rasa gurih banget sih, sama pedas. Tapi kalau pedas sih sebenarnya agak ketutup gara-gara ininya manis ya. Cuman enak sih, jadinya seimbang banget. Yang penting si gurihnya nih dapat dari sini nih, enak banget. Soalnya itu kuahnya lebih kayak semur ya, manis. Iya. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya ayam tuh kalian punya dua opsi. Ada si gulai sama ayam goreng. Tapi kayaknya kalau misalnya bumbunya kayak gini, kita prefer rekomendasi kalian makan ayam gulainya deh, karena bumbunya tuh melengkapi banget sih sama si ketupat sayurnya. Complementary. Tapi ketupat sayur sendiri enak. Ya. Menu yang bisa jadi teman makan ketupat sayur kalian adalah ini, pindang bandeng. Ini adalah salah satu menu andalan di ketupat Haji Mahmud ini. Kenapa? Soalnya ini yang paling dicari nih, pindang. Dia adalah ikan bandeng yang direndam pakai kuah ini nih, hitam kayak gini. Ini kayaknya pakai asam Jawa juga. Ada cabai rawitnya di sini. Ini rasanya seger ya, manis-manis seger gitu. Kita coba. Bandengnya lembut banget. Misalnya. Kita cobain pakai kuahnya. Bismillah. Rasanya bakal kamu rasain di sini adalah segernya si kuah pindangnya, sama lembut banget sih ikan bandengnya itu. Cuman hati-hati teman-teman, soalnya ini masih ada duri-durinya, jadi harus hati-hati tiap gigitan kalian. Coba ya. Menurut gue bagian terbaik dari si pindang bandeng aja adalah ketika kalian gigit dagingnya, kalian masih berasa lemak-lemak ikannya yang masih nyatu di kulitnya. Jadi kulitnya tuh ada kan lemak-lemak kayak gitu kan. Dan rasanya itu kayak gimana ya, lembek-lembek, tapi gue suka banget. Kita coba pakai cabai rawitnya ini, terus ditambah pakai ketupatnya ya, coba ya. Ketupatnya pakai cabai rawitnya.
Wah, cabai rawitnya meledak di dalam mulutku dan itu pedes banget. Ini kayaknya lebih enak kalau pakai nasi uduk deh, si pindang bandengnya ini. Harusnya di sini ada nasi uduk, tapi baru ready 7:30. Seperti biasa kita kepagian aja ya. Ini mau nyoba pindang bandengnya? Mau nyoba? Bini gue nggak terlalu hobi ikan ya kamu ya? Nggak suka ikan lembek, sukanya ikan luar. Tuh, lihat tuh, masih ada bagian kulit-kulit yang lembek-lembek itu. Sama durinya banyak banget. Kita pisahin. Suapan terakhir pindang bandeng. Let's go. Aku suka. Dua. Pakai ayamnya 2, ayam gulai 2, sama pindang bandeng 1. Manis hangat 2. Ya udah, pakai OVO ya. Pih, ini udah bisa OVO gengs, canggih gengs. Bikin ketupatnya sehari berapa tuh? Bisa 300-an. Udah dipotong-potongin ya? Iya, takutnya itu keteter. Oh iya sih, kayak jadi lama ya? Iya. Apa scan ya? Ya, hasil ya. Ada cashbacknya nggak? Hah? Ada dikit, 3.500. Alhamdulillah udah selesai sarapannya. Ternyata kuliner Betawi masih ada banyak yang belum gue eksplor. Salah satunya hari ini gue udah pernah nyobain ketupat sayur Betawi yang paling legendaris. Ini ternyata dari tahun 1957. Buka jam 7 pagi, tutup jam 4:30 sore. Kadang-kadang kata Bu Nananya itu di generasi ketiga, jam 1:30 pernah udah tutup. Dia sehari bisa bikin 300 buah ketupat yang dia udah potongin. Jadi udah tinggal nyajiin aja. Kenapa? Supaya mempersingkat waktu. Buat teman-teman yang pengen food journey Jakarta, pengen tahu kuliner legendaris Jakarta, terutama makanan asli suku Betawi, ini adalah salah satu tempat yang harus banget kalian kunjungin, karena biar kita tahu sejarahnya makanan Betawi itu apa aja sih, gitu sih sebenarnya. Oke, makasih banyak udah ngikutin gue hari ini. Gue senang banget, gue udah nyobain ketupat sayur Haji Mahmud. Jangan lupa, gue akan selalu rutin upload video, mau sehat, mau gue sakit, pasti gue akan terus ajak kalian makan-makan supaya bisa nemenin kalian sambil makan setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Follow Instagram Bungkus Network di @bungkusnetwork dan Reza Arise. 1, 2, 3 please and to sweet. Jangan lupa absen di bawah siapa yang lagi nonton sekarang, karena semua komen kalian 3 jam ke depan akan gue balas, oke? 1, 2, 3 please and to sweet. Ayo pulang ya.